Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Saputri dari Prodi PGMI 2B, NIM 205910039. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai akhlak kepada ulil amri. Ulil amri adalah orang yang diberi amanah untuk memimpin. Kita wajib taat pada ulil amri selama keputusannya tidak mengandung maksiat. Setiap ulil amri wajib menjalankan amanah kepemimpinan dengan prinsip musyawarah. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Surat An-Nisa ayat 59. Demikian pula Rasulullah SAW berwasiat, aku wasiatkan agar kalian senantiasa takwa kepada Allah Ta'ala, serta mendengar dan taat kepada pemimpin atau negara, meskipun pemimpin tersebut seorang budak dari Habasyah. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Berdasarkan dari ayat Al-Quran maupun hadis di atas, maka kita sebagai umat Islam perlu untuk bersikap yang pertama, mentaati pemimpin dalam perkara yang ma'ruf. Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat terhadap pemimpin pada apa-apa yang disukai atau ia benci, kecuali jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan. Jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan taat. Muttafaq alaihi. Allah memerintahkan untuk taat kepada ulil amri. Mereka adalah para pemimpin dari kalangan amir, hakim, dan mufti. Sesungguhnya tidak akan berjalan perkara agama dan dunia kecuali dengan mentaati dan tunduk kepadanya dalam rangka mentaati perintah Allah dan mengharap pahala di sisinya, akan tetapi dengan syarat tidak dalam bermaksiat kepadanya. Kemudian yang kedua, mentaati pemimpin yang sahih dan zalim. Dalam suatu riwayat, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, dahulu kita berada dalam keburukan, kemudian Allah datang memberikan kebaikan kepada kita dan kita berada di atasnya. Apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan lagi? Rasulullah menjawab, ya. Kemudian Hudzaifah berkata, apakah setelah keburukan akan ada kebaikan? Rasulullah menjawab, ya. Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, apakah setelah kebaikan akan ada keburukan? Rasulullah pun menjawab, iya. Kemudian Hudzaifah bertanya kembali, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Rasulullah bersabda, akan datang setelahku pemimpin-pemimpin yang tidak mengambil petunjukku, mengambil sunnah tapi bukan dari sunnahku, dan akan ada orang-orang yang hati mereka seperti hati syaiton dalam tubuh manusia. Lalu Hudzaifah berkata, wahai Rasulullah, apa yang akan aku perbuat jika dalam keadaan tersebut menjumpaiku? Rasulullah pun menjawab, dengar dan taatilah pemimpin, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil, dengarkanlah dan taatilah. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.